Halo semua, gua ucapin terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Pada video kali ini, gua bakal bercerita tentang film animasi yang berjudul Lilo and Stitch. Lilo and Stitch adalah film animasi yang diproduksi pada tahun 2002 yang lalu oleh Walt Disney Pictures. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan di sebuah pengadilan luar angkasa, tepatnya pada markas Federasi Galaktik planet Turo. Ini adalah Grand Council Woman. Dia ini merupakan pemimpin dari Federasi Galaktik. Read the charges. Dr. Jumba Jukiba. Kemudian yang membaca tuntutannya bernama Kapten Gantu, pemimpin pasukan dari Federasi Galaktik. Lalu ada seorang dokter yang bernama Jumba Jukiba. Ia diadili karena telah melakukan eksperimen genetika yang ilegal. Dokter Jumba ini menciptakan makhluk super dan parahnya lagi makhluk ini didesain untuk menghancurkan apapun yang disentuhnya. Makhluk itu ia beri nama eksperimen 626 atau bisa kita sebut dengan Stitch. Setelah mendengar kemampuan makhluk itu, Kapten Gantu mengusulkan untuk segera membasmi Stitch. It must be destroyed. Namun Grand Council ingin memastikan apakah Stitch ini memiliki kebaikan dalam dirinya. Setelah Grand Council bertanya kepada Stitch, Stitch kemudian menjawabnya dengan mengatakan sesuatu yang menjijikkan. Lalu Grand Council memutuskan untuk mengasingkan Stitch ke planet tak berpenghuni. Setelah itu Kapten Gantu memerintahkan untuk memenjarakan Dr. Jumba. Kemudian Kapten Gantu menahan Stitch di dalam sel khusus di mana tahanan akan diambil DNA-nya untuk dijadikan alat sensor. Sehingga senjata yang dilengkapi dengan DNA itu akan terus membidik pemilik DNA tersebut. Namun sistem itu digunakan oleh Stitch untuk kabur dari sel khusus tersebut dengan memanfaatkan ludahnya. Stitch kabur dan mengambil alih sebuah pesawat keamanan luar angkasa. Setelah terdesak, Stitch mengaktifkan kecepatan hyper yang ada di pesawatnya dan melarikan diri. Grand Council yang mengetahui hal itu kemudian memerintahkan awak kapalnya untuk melacak Stitch. Setelah diketahui pesawatnya jatuh ke bumi, Grand Council kemudian memerintahkan awak kapalnya untuk melakukan pembiusan massal di planet bumi. We have to gas the planet. Namun agen Wendy Blakely menghentikan niat dari Grand Council tersebut. Blakely beralasan bahwa planet bumi merupakan cagar alam yang dilindungi karena di sana digunakan untuk mengembangbiakan nyamuk, di mana nyamuk merupakan spesies langka di seluruh galaksi menurut penelitiannya. Kemudian Blakely menyarankan untuk mengutus kerabat terdekat dari Stitch, di mana kerabat terdekatnya adalah Dr. Jumba. Grand Council menawarkan kebebasan pada Dr. Jumba. Sebagai gantinya, Dr. Jumba harus menangkap Stitch. Grand Council juga meminta Blakely untuk menemani Dr. Jumba dalam misinya sebagai pengawas agar Dr. Jumba tidak melarikan diri. Kemudian scene berpindah ke planet bumi. Ada anak kecil yang sedang berenang di laut dan memberi makan ikan dengan sandwich selai kacang. Anak ini bernama Lilo Pelekai. Setelah berenang, ia buru-buru untuk pergi ke sanggar tari tempat ia berlatih. Namun, ia terlambat dan masuk ke tengah sesi latihan dalam kondisi basah kuyup akibat berenang di laut tadi, sehingga air yang menetes di lantai membuat temannya terjatuh. Lilo ditegur oleh pelatihnya karena terlambat. Ia memberikan alasan yang aneh kepada pelatihnya. Kemudian temannya menghina Lilo karena alasan yang ia berikan tidak masuk akal. Lilo marah dan memukul temannya. Pelatih tari Lilo lalu melerai mereka dan akan menghubungi kakak Lilo. Kakaknya berpesan kepada sang pelatih kalau Lilo disuruh untuk menunggu di teras sanggar untuk dijemput olehnya nanti. Namun Lilo melihat teman-temannya yang hendak bermain boneka dan menghampiri mereka. Saat Lilo menunjukkan bonekanya yang ia buat sendiri,
teman-temannya pergi meninggalkan Lilo yang kemudian membuat Lilo jengkel dan membuang bonekanya lalu berjalan pulang. Tak lama kemudian, Nani Pelekai datang ke sanggar tari Lilo. Ia adalah kakak Lilo yang tadi meminta Lilo untuk menunggunya di teras sanggar. Nani tidak menemukan Lilo, kemudian Nani berlari pulang ke rumah untuk memastikan kalau adiknya sudah pulang terlebih dahulu. Setelah sampai di rumah, Lilo mengunci pintunya dan memaku daun pintu sehingga tidak bisa dibuka. Nani kemudian meminta Lilo untuk segera membuka pintu karena tidak lama lagi petugas sosial akan datang untuk mengecek kondisi mereka berdua. Namun Lilo tidak memperdulikannya dan membesarkan volume pemutar musik yang ada di sebelahnya. Nani kemudian merasa jengkel dengan Lilo. Ia berusaha membuka kunci pintu dan mencabut paku yang menahan pintu depan rumahnya. Tak lama setelah itu, petugas sosial itu datang. Orang itu bernama Cobra Bubbles. Bubbles datang bertujuan untuk melakukan inspeksi kepada Lilo dan Nani. Karena orang tua Lilo dan Nani sudah tidak ada, jadi untuk menjamin kehidupan Lilo yang masih kecil, Bubbles akan membawa pergi Lilo jika Nani tidak merawat Lilo dengan benar. Setelah Bubbles melihat kondisi mereka berdua yang kacau, ia memberi Nani waktu 3 hari untuk memikirkan lagi apakah Lilo harus dibawa pergi atau tidak. Kemudian Bubbles pergi meninggalkan mereka. Setelah itu Nani dan Lilo bertengkar karena ulah Lilo yang membuat Nani kesulitan menghadapi pertanyaan Bubbles saat inspeksi tadi. Saat malam hari, mereka kemudian mulai berbaikan dan berjanji untuk menjadi kakak adik yang akur. Setelah itu ada sedikit gangguan listrik yang kemudian disusul oleh jatuhnya sebuah benda asing dari langit. Hal itu dianggap sebagai bintang jatuh oleh Lilo. Kemudian ia menyuruh kakaknya untuk keluar dari kamar karena ia ingin membuat permohonan setelah ada bintang jatuh. Mendengar permohonan Lilo, Nani kemudian memiliki ide untuk mengadopsi hewan peliharaan sehingga Lilo tidak kesepian saat ia pergi bekerja. Beralih ke tempat bintang jatuh yang tadi. Ternyata itu adalah pesawat yang dikendarai oleh Stitch. Setelah keluar dari pesawat yang terbakar, kemudian ada truk yang lewat dan tanpa sengaja mengelindas Stitch hingga pingsan. Keesokan harinya, Stitch terbangun di sebuah kandang anjing. Tak lama setelah itu, Lilo dan Nani datang ke tempat penampungan hewan liar itu. Stitch menyelinap keluar saat Lilo dan Nani berbicara dengan petugas di sana. Saat di luar, Stitch dikejutkan oleh tembakan dari Dr. Jumba yang sudah mengintainya. Kemudian Stitch kembali masuk ke dalam penampungan hewan. Setelah itu, Lilo masuk ke dalam untuk memilih hewan yang akan diadopsi. Ketika di dalam, Lilo tidak melihat ada hewan satupun karena hewan-hewan yang ada di sana ketakutan melihat Stitch sehingga mereka bersembunyi di atas kandang. Mendengar suara Lilo, Stitch kemudian mempunyai ide untuk bisa kabur dari kejaran Dr. Jumba. Ia menyamar menjadi seekor anjing yang kemudian membuat Lilo tertarik karena Stitch bisa menirukan ucapan Lilo. Hi. Wow. Saat mereka keluar, penjaga penampungan kaget melihat Stitch karena saat dibawa ke penampungan, Stitch masih berwujud alien dan tidak sadarkan diri. Namun Lilo memaksa untuk tetap membawa Stitch. Yes, he's good. Saat mengisi dokumen kepemilikan, disinilah Lilo memberikan nama Stitch kepada eksperimen 626. Saat keluar dari tempat penampungan hewan, Dr. Jumba sudah siap untuk menembak Stitch. Namun Stitch memanggil Lilo untuk dijadikan sebagai perisai. Saat Dr. Jumba menekan pelatuk senjatanya, Plickly menghalangi Dr. Jumba karena ia tidak ingin tembakan Dr. Jumba mengenai Lilo yang merupakan sumber makanan bagi nyamuk. Dr. Jumba marah, kemudian ia berlari ke arah Stitch yang kemudian dihentikan oleh Plickly karena hal itu dapat memicu kepanikan di planet bumi. Setelah itu, Nani pergi meninggalkan Lilo untuk bekerja.
Mereka menghabiskan waktu bermain berdua, tetapi Stitch selalu berlaku kasar kepada sekitarnya. Saat malam hari, Lilo dan Stitch datang ke tempat kerja Nani. Di sana ada seorang pria yang bernama David ini menyukai Nani, namun Nani masih belum bisa untuk pergi berkencan dengannya karena ia sibuk dengan pekerjaan dan mengurus adiknya. Di sana Stitch dipancing dengan makanan oleh Dr. Jumba. Setelah tertangkap, Stitch memberontak yang kemudian ia menggigit kepala Plickly. Nani yang mengetahui hal itu mencoba melepaskan Stitch. Setelah keributan itu, manajer tempat Nani bekerja memutuskan untuk memecat Nani karena ulah hewan peliharaannya yang sudah mengganggu pelanggan. Di dalam rumah, Stitch mulai mengacau. Melihat hal itu, Nani kemudian memaksa Stitch untuk dikembalikan ke penampungan hewan. Tetapi Lilo menolaknya. Ia beralasan kalau ia sudah mengadopsi Stitch menjadi keluarga mereka. Sehingga keluarga tidak boleh ada yang ditinggalkan atau dilupakan, seperti kata ayah mereka dulu. Setelah itu, Nani membiarkan Stitch pergi bersama Lilo ke kamarnya. Stitch tidak mau diatur oleh Lilo. Ia tidak mau tidur di tempat yang sudah disediakan. Stitch lebih memilih tidur di kasur Lilo. Saat Lilo menyuruhnya turun, Stitch melempar bantal ke Lilo. Kemudian ia mengambil foto keluarga satu-satunya milik Lilo. Lilo kemudian marah dan merebut fotonya. Stitch turun dari kasur dan merusak lukisan buatan Lilo. Kemudian Lilo mengalungkan karangan bunga kepada Stitch yang membuat Stitch terdiam sesaat. Kemudian Lilo menasehati Stitch supaya tidak merusak apapun yang ia sentuh dan mencoba untuk membuat sesuatu sebagai gantinya. Di lain tempat, Dr. Jumba dan Plickly berkemah di luar dekat dengan rumah Lilo dan Nani. Mereka masih mengawasi Stitch dari kejauhan. Di tengah malam, Stitch mengambil sebuah buku cerita bergambar. Ia kemudian membangunkan Lilo untuk membacakan buku itu. Buku tersebut bercerita tentang seekor bebek yang terpisah dari keluarganya, di mana di halaman berikutnya bebek tersebut terlihat sangat bahagia saat menemukan keluarganya. Keesokan harinya, Bubbles datang. Ia mendengar kabar kalau Nani kehilangan pekerjaannya. Lalu Stitch muncul dan entah kenapa ia melemparkan buku ke kepala Bubbles. Bubbles marah lalu meminta Nani untuk segera mencari pekerjaan dan juga meminta Lilo untuk mendisiplinkan Stitch sebagai hewan peliharaannya. Kemudian Lilo dan Stitch mengikuti Nani pergi ke pantai untuk melamar kerja sebagai penjaga pantai. Di sana Lilo membuat Stitch berdandan seperti Elvis. Stitch bermain gitar di pantai dan menarik banyak penonton. Hal tersebut membuat Stitch terganggu yang kemudian ia marah dan menyerang orang-orang yang ada di dekatnya. Setelah itu, Stitch merasa bersalah karena sudah menyerang orang-orang tadi. Tak lama kemudian datang David. Ia menghibur Nani dan Lilo dengan mengajak mereka berselancar di laut. Stitch memperhatikan Lilo, Nani, dan David. Ia mulai belajar mengenai hubungan antar manusia sehingga membuatnya menjadi tidak liar lagi seperti dulu. Kemudian Stitch meminta kepada Lilo untuk diajak berselancar lagi. Ketika Stitch menikmati waktunya berselancar bersama Nani dan Lilo, Dr. Jumba keluar dari dalam ombak dan menangkap Stitch. Stitch kemudian menggapai Lilo karena ia tidak bisa berenang. Namun Dr. Jumba menarik Stitch ke dalam air yang membuat Lilo ikut terseret juga. Kemudian David dan Nani menyelam untuk menyelamatkan Lilo. Di dalam air, Stitch melawan dan membuat Dr. Jumba dan Plickly terkena borgol mereka sendiri. Kemudian Stitch menggigit tabung oksigen milik Plickly yang membuat Plickly dan Dr. Jumba terbang menjauh. Kemudian David datang menyelamatkan Stitch dan membawanya ke tepi pantai. Kejadian ini dilihat oleh Bubbles, yang kemudian membuat Bubbles memutuskan untuk membawa Lilo pergi supaya Lilo mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Kemudian Nani membawa Lilo pulang untuk menghabiskan waktu bersama. Stitch merasa bersalah, kemudian ia teringat dengan buku cerita bergambar yang menceritakan anak bebek yang tersesat. Stitch kemudian membawa buku itu pergi ke hutan. Ia membayangkan dirinya memiliki nasib yang sama dengan anak bebek itu. Scene beralih ke Dr. Jumba dan Plickly. Plickly mendapat panggilan dari Grand Council kalau mereka dipecat karena tidak mampu menjalankan misi dengan baik. Grand Council kemudian meminta Kapten Gantu untuk pergi ke bumi dan menangkap Stitch. Di pagi hari, Dr. Jumba muncul dan mencoba menangkap Stitch. Namun Stitch kemudian lari yang membuat Dr. Jumba kehilangan kesabaran. Di rumah, David datang. Ia mengatakan kalau ada lowongan pekerjaan untuk Nani di sebuah kedai. Saat Nani dan David pergi, Stitch berlari kembali ke rumah Lilo. Ia dikejar oleh Dr. Jumba yang kemudian mereka berkelahi di dalam rumah yang menyebabkan seisi rumah hancur berantakan. Plickly yang melihat hal itu kemudian menghampiri rumah Lilo. Lilo kemudian menganggap rumahnya sudah dikepung oleh alien, kemudian menelpon Bubbles. Di saat itu, Stitch menemukan senjata laser plasma milik Dr. Jumba yang terjatuh. Saat Stitch menekan pelatuknya, Dr. Jumba menyumbat mulut pistol dengan wortel, yang menyebabkan senjata itu meledak dan menghancurkan rumah. Scene beralih ke Nani yang telah mendapatkan pekerjaan. Saat ia keluar dari kedai, Nani melihat ada mobil pemadam kebakaran yang pergi menuju rumahnya. Nani bergegas kembali ke rumahnya. Saat tiba, Bubbles memasukkan Lilo ke dalam mobil dan berencana membawa Lilo pergi. Mendengar kakaknya dan Bubbles berdebat, Lilo kemudian pergi ke hutan. Stitch pergi menyusul Lilo dan memperlihatkan wujud aslinya kepada Lilo. Saat Stitch ingin menjelaskan segalanya ke Lilo, Kapten Gantu menembak Stitch menggunakan peluru jaring yang juga mengenai Lilo. Nani melihat hal itu saat ia mencari Lilo di hutan. Saat Kapten Gantu hendak lepas landas, Stitch berhasil keluar melalui celah sempit. Kemudian Nani menginterogasi Stitch dan menanyakan kemana Lilo dibawa pergi. Sebelum Stitch sempat menjawab, ia ditangkap oleh Dr. Jumba dan Plickly. Nani kemudian menanyakan kepada Dr. Jumba dan Plickly tentang adiknya yang dibawa pergi Kapten Gantu tadi. Mereka tidak bisa memberitahu apa-apa kepada Nani. Lalu saat Dr. Jumba dan Plickly hendak pergi, Stitch berbicara kepada Nani tentang Ohana yang ia pelajari saat mendengarkan Lilo dan Nani berbicara dulu. Kemudian Stitch meminta Dr. Jumba untuk melepaskan borgolnya karena ia ingin membantu Nani untuk menyelamatkan Lilo. Dr. Jumba kemudian setuju dengan hal itu. Ketika Kapten Gantu hendak meninggalkan planet Bumi, pesawat milik Dr. Jumba berhasil menyusulnya. Kemudian kejar-kejaran antara pesawat Dr. Jumba dengan Kapten Gantu terjadi. Stitch melompat keluar untuk membebaskan Lilo dari botol kaca Kapten Gantu. Namun Kapten Gantu berhasil menjauhkan Stitch dari kapalnya menggunakan booster pesawat miliknya. Saat Stitch melihat truk kontainer yang membawa bahan bakar, ia memiliki sebuah ide lalu menghentikan truk tersebut. Stitch membawa truk itu masuk ke dalam magma yang muncul ke permukaan bumi, sehingga tangkinya meledak dan membawa Stitch melayang ke udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Stitch menabrak kapal milik Kapten Gantu dan masuk ke kokpitnya. Stitch kemudian melempar Kapten Gantu keluar pesawat, tetapi Kapten Gantu jatuh ke sayap pesawat milik Dr. Jumba. Ia kemudian menembaki pesawatnya sendiri supaya meledak bersama Stitch. Namun Stitch berhasil menyelamatkan Lilo dan melompat kembali ke pesawat milik Dr. Jumba. Kapten Gantu pingsan akibat ledakan pesawatnya sendiri yang mengenai dirinya. Kemudian Dr. Jumba melakukan pendaratan di laut di mana ada David sedang beristirahat saat berselancar. Setelah sampai di daratan, Stitch ditangkap oleh tentara milik Grand Council. Grand Council datang sendiri ke bumi karena melihat semua orang yang ditugaskan untuk menangkap Stitch gagal.
Kemudian Stitch meminta izin ke Grand Council untuk mengucapkan salam perpisahan. Grand Council heran dengan perubahan sikap Stitch yang drastis itu. Grand Council menanyakan siapa identitas dari kedua orang itu. This is my family. Kemudian Bubbles menyuruh Lilo untuk menunjukkan bukti kepemilikan Stitch karena dia telah membeli Stitch waktu di penampungan hewan. Setelah itu Grand Council merubah hukuman Stitch menjadi diasingkan di planet bumi. Kemudian Stitch, Lilo, Nani, Dr. Jumba, Plickly, David, dan Bubbles membangun rumah milik Lilo dan Nani yang telah hancur. Mereka hidup berdampingan dan menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia tadi alur cerita dari film animasi yang berjudul Lilo and Stitch. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua yang sudah menonton. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya.